Begitu pria tua itu menekan tombol, seluruh dunia langsung diliputi kegelapan. Itu karena sang raja sangat menyukai perang. Pasukannya terus-menerus berperang. Tapi pria tua itu hanya ingin tidur dengan tenang. Ketika raja melihat semuanya gelap gulita, ia mengeluarkan senter. Cahaya senter itu langsung menerangi medan perang, dan pertempuran pun dimulai lagi. Pria tua yang baru saja hendak tidur harus bangun lagi. Namun kali ini ia tidak punya pilihan lain. Jadi ia menyalakan kembali saklarnya. Lalu ia memutar kepala pancuran dan mengarahkannya ke dunia. Begitu tetesan air mulai jatuh, hujan deras pun turun. Tak lama kemudian berubah menjadi banjir, dan perlahan-lahan seluruh dunia mulai tenggelam dalam air. Pria tua itu mengira kini ia akhirnya bisa tidur dengan damai. Tapi sang raja dengan cepat membangun kapal selam, dan tak lama kemudian pria tua itu kembali terbangun oleh suara peperangan. Meski medan perang kini berubah menjadi lautan, pertempuran tetap berlangsung. Melihat itu, pria tua itu segera menarik rantai. Ia mencabut sumber banjir, dan permukaan air pun mulai surut dengan cepat. Tapi meskipun para prajurit masih terjebak di kapal mereka, pertempuran belum berhenti. Mereka muncul dari air dan kembali bertarung di darat. Raja tidak pernah memberikan perintah untuk berhenti, dan para prajurit terus berperang. Kini pria tua itu harus mencari rencana lain. Ia pergi ke jalan dunia dan membangun sebuah stadion di sana. Para prajurit meletakkan senjata mereka dan mulai ikut serta dalam olahraga. Pria tua itu mengira semuanya akan baik-baik saja sekarang. Tapi tidak butuh waktu lama sampai suara peperangan terdengar kembali. Kali ini pertempuran bukan di medan perang, tapi di dalam stadion. Pria tua itu menjadi marah. Melihat kebiasaan raja yang suka bertarung, ia mengambil ponselnya. Di ujung lainnya duduk utusan maut di neraka. Utusan itu mengirim 2 prajurit iblis, tapi raja tidak tahu bahwa bahaya sedang menuju dirinya. Ia masih sibuk melanjutkan perang. 2 prajurit dari neraka muncul dari bawah tanah dan menangkap raja. Mereka memasukkannya ke dalam lift menuju neraka. Saat lift itu turun, raja melihat seorang pria aneh yang sedang mendorong batu besar ke atas lereng. Raja terkejut melihat pemandangan itu. Setelah itu, Dewa Kematian memenjarakan raja di sebuah sel. Sebuah gembok berat dipasang di pintu sel. Ketika Dewa Kematian dan para prajuritnya pergi, pria dengan batu besar itu terlihat melarikan diri darinya. Namun ketika raja melihat pria itu berlari melewati sel, sebuah ide muncul di kepalanya. Begitu pria itu lewat, raja menariknya masuk dan menyelamatkannya, lalu memintanya membantu membuka kunci gembok. Pria itu setuju dan membantu membukanya. Tapi begitu pintu terbuka, raja keluar dan justru mengunci pria itu di dalam sel. Kini pria itu ada dalam kurungan, namun ia tidak melawan. Mungkin ia berpikir, sekarang ia tidak perlu mendorong batu lagi. Namun raja tak peduli. Ia berjalan pergi dengan tenang dan mulai mendaki kembali ke dunia.